Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama saya Salsabili. Saya dari kelas 2P Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya ber-NPM 12102020659. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Di video ini saya membuat video pembelajaran materi itu improve kompetensi. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke video pembahasannya. Oke guys, langsung aja ke pembahasan yaitu temanya memperbaiki kompetensi. Oke, yang materi pertama ada komponen kompetensi. Yang pertama ada motivize. Motif menggerakkan, mengarahkan dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Yang kedua ada trait, yaitu karakteristik fisik dan respon konsisten konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Yang ketiga ada self concept, yaitu sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Yang keempat ada knowledge, yaitu pengetahuan atau inform seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Dan yang terakhir ada skill, kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Selanjutnya ada perlunya kompetisi diperbaiki. Determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi. Yang pertama ada kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Yang kedua ada keahlian atau keterampilan. Aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Yang ketiga ada pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Karakteristik yang selanjutnya ada karakteristik personal, yaitu karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Selanjutnya ada motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Selanjutnya ada isu emosional. Hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Dan yang terakhir ada kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Materi selanjutnya ada tingkat perbaikan kompetensi. Yang pertama nih, ada mudah diperbaiki, yaitu mengembangkan orang lain, efisiensi produk, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, dan mengelola kinerja. Yang kedua ada agak sulit diperbaiki nih. Orientasinya hasil, kualitas, keputusan, pengaruh penyelesaian konflik, pemikiran, analisis kecerdasan organisasional. Dan yang terakhir ada sulit diperbaiki karena inisiatif, inovasi, integritas dan kejujuran, pengelolaan, tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, dan yang terakhir ada fleksibilitas. Selanjutnya ada perbedaan kompetensi dan konsep lain. Kompetensi sendiri merujuk pada pendekatan perilaku. Perilaku tertentu dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil, dan unggul atau superior. Komponennya yang pertama terdiri dari komponen kompetensi. Komponen kompetensi terdiri dari dorongan sifat, citra diri, peran sosial, dan kemampuan menurut Boyal Gis tahun 1982. Yang kedua ada pemahaman kompetensi.
Dalam hal pemahaman kompetensi, perlu dijelaskan pengertian tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan bakat untuk mengetahui sejauh mana perbedaan atau kesamaan dari konsep tersebut menurut Spencer tahun 1993. Yang ketiga ada pengetahuan seseorang. Pengetahuan yang dimiliki seseorang bisa dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu pengetahuan yang disadari dan pengetahuan yang tidak disadari menurut Dell tahun 2003. Yang keempat ada keterampilan perilaku. Keterampilan perilaku yang terkait tugas bisa dikuasai melalui latihan dan bantuan orang lain. Dan yang terakhir ada keterampilan perilaku lagi, yaitu perilaku merupakan fungsi dari faktor kepribadian individu dan faktor lingkungan. Sikap dibentuk dari kombinasi pengalaman, kondisi sosial, lingkungan, dan kepribadian. Ya, selanjutnya ada metode penelitian kompetensinya nih, alternatif untuk desain kompetensi. Yang pertama ada desain study terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Dan yang kedua ada desain study pendek dengan palet ahli. Terakhir ada nomor tiga yaitu studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Terakhir, tahap mengidentifikasi model kompetensi. Yang pertama ada menjelaskan kriteria kinerja, yang kedua mengidentifikasi orang-orang untuk sampel kinerja, yang ketiga ada mengumpulkan data melalui BEI atau metode lain, yang keempat ada menganalisis data dan mengidentifikasi kompetensi, yang keempat ada mengesahkan model kompetensi, dan yang kelima keenam terakhir yaitu mendesain aplikasi.